Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali diberikan kenikmatan oleh Allah tabaraka wa taala berupa kesempatan untuk taqarrub, mendekatkan diri, kesempatan untuk mengenal lebih jauh pencipta kita dan apa konsep yang pencipta kita tetapkan di dunia ini dan apa peraturan rules-nya, do's and don'ts-nya, yang tidak lain tidak bukan itu semua untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, bukan untuk menyengsarakan kita. Allah berfirman dalam surat Taha, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat dirimu susah, dirimu sengsara. Namun peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya peringatan itu niatnya baik. Secara hukum asalnya. Dan mengajak kepada kebaikan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, mungkin tidak mudah. Namun tidak mudah itu bukan berarti sengsara. Bukan berarti sengsara. Orang yang hobi makan kepiting tanya, emang makan kepiting gampang? Gak mudah. Harus pakai ini. Yang hobi makan durian, emang buka buah durian gampang? Gak mudah. Gitu. Kan semua sepakat mendingan lebih gampang makan buah apel daripada buah durian. Tapi pencinta durian happy-happy aja kalau buka buah durian. Jadi hadirin Allah muliakan, kita suka salah mengidentifikasi. Kita seringkali mengasumsikan kalau sulit itu berarti sengsara. Enggak. Itu kalau sulit gitu. Sedangkan Nabi kita SAW mengatakan, inna hadza dina yusrun, agama ini tuh mudah. Yang sering kali buat sulit itu adalah kelemahan hati dan jiwa kita, penyakit di hati dan jiwa kita. Makan bubur tuh susah, tapi kalau seseorang lagi sakit, itu susah tuh makan bubur, hadirin. Nah ketika itu apakah si bubur disalahin? Kan enggak. Kita bilang lagi sakit, nanti insya Allah kalau Allah sembuhkan enak lagi makan buburnya. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang harus terus kita renungkan, harus terus kita camkan, bahwa kita itu benar-benar diberikan kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wahyu ini diturunkan oleh yang maha pengasih lagi maha penyayang,
atau disampaikan oleh Nabi Rahmah, Nabi alaihi salatu wassalam yang penuh dengan kasih sayang, dan memang diutus untuk menebar kasih sayang. Makanya karakter dunia ilmu itu kan kasih sayang, dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Gak ada yang sempurna, tapi gak bisa dielakkan dan gak bisa dipalingkan bahwa al-ilmu rahmah. Makanya syiarnya ulama dan yang mereka sampaikan ke murid-murid mereka, dan ini yang kami dapatkan dari guru-guru kami, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu atau sesama orang yang menyelami dunia ilmu itu saling mencintai dan saling menyayangi. Itu karakter yang gak boleh lupa, dan itu disampaikan terus. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita itu saling menyayangi. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan apakah kita bisa terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Itu tantangannya. Dan kalau kita bisa, maka hidup kita penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan dari Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang yang dalam, yang besar. Terlepas kita punya karakter yang berbeda, tabiat yang berbeda, tapi itu tidak menghalangi kita untuk punya karakter itu, sebagaimana karakter Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu beda. Tapi jangan pernah meragukan kasih sayang yang ada dalam diri mereka berdua. Karakter Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah dalam memimpin itu beda. Tapi jangan pernah meragukan kasih sayang dari mereka berdua radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, ini yang harus perlu terus kita tanamkan ketika kita belajar Riyadhus Shalihin. Apalagi kitab atau buku seperti Riyadhus Shalihin, namanya saja udah nyaman, hadirin. Taman-taman orang soleh, atau taman orang-orang soleh, Riyadhus Shalihin. Maka seyogyanya orang yang mempelajari buku ini benar-benar merasa bahwa kehidupannya itu seperti di taman yang udaranya sejuk, nyaman, cozy, fresh, terus relax, kan gitu ya. Jadi bukan belajar buku ini tambah angker, tambah menyeramkan, tambah ngomel-ngomel, tambah marah-marah. Nggak cocok dengan itu, gitu. Nggak cocok. Kalau kita mengkajinya buku judulnya Pertikaian Orang-orang Keras, cocok baru. Jadi kenapa ya suamiku tuh habis kajian rutin tuh berubah? Ya karena kajiannya temanya pertikaian orang-orang keras. Tapi kalau temanya Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, ya kan gak cocok jadi orang kasar, gak cocok jadi orang yang keras hati, gak cocok. Setelah beberapa bulan kajian tuh hobinya marah-marah, ngomel-ngomel, gak cocok. Harusnya setelah mengkaji ini tuh ada perubahan, ada keteduhan, ada kenyamanan, hidup tuh lebih rileks. Ah, itu cocok. Kenapa? Karena taman itu. Hidup itu lebih easy going karena lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
lebih bergantung dengan Rabbul Alamin, dan begitu seterusnya. Dan ini yang hendaknya kita evaluasi terus dalam diri kita. Apakah kajian kita ini memberikan dampak positif atau tidak? Kalau tidak, evaluasi. Karena secara konten dan secara referensi, secara kitab, ini udah salah satu yang terbaik untuk orang umum. Buku ini diterima oleh umat, dan kita bukan orang-orang pertama yang mengkaji buku ini. Jauh sebelum kita, mungkin sampai miliaran umat itu mengkaji buku ini, dan dampaknya nggak diragukan lagi. Dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat signifikan. Ada banyak orang berubah. Ada banyak orang kembali kepada Allah. Ada banyak orang itu yang menjalani kehidupan sehari-harinya dengan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Buku ini kan kalau kita renungkan dari bab awal sampai akhir, ini daily activity. Ini kegiatan sehari-hari. Adakah pagi hari yang bisa kita sterilkan dari keikhlasan? Gak bisa. Adakah siang hari yang bisa kita sterilkan dari keikhlasan? Gak bisa juga. Adakah sore atau malam hari yang bisa kita kosongkan dari keikhlasan? Gak bisa. Kita bahas birrul walidain. Adakah sebuah hari yang bisa kita sterilkan dari birrul walidain? Lalu kita katakan, hari ini aku mau durhaka dulu sama orang tua. Ya nggak bisa lah. Birrul walidain itu tiap hari. Oh, kalau aku tenang, orang tua aku sudah wafat, nggak ada urusan. Karena walaupun orang tua Anda sudah wafat, Anda tetap harus birrul walidain dengan doakan dan lain-lain. Dan sudah kita bahas poin itu. Jadi apa yang kita bahas dalam kitab ini adalah kebutuhan dan kegiatan sehari-hari. Maka kembali kita harus ingatkan diri kita, apakah ilmu kita bermanfaat, apakah ilmu kita ilmu nafi, apakah ilmu kita masuk ke lubuk hati, atau hanya sampai ke kepala kita dan sebatas pemahaman tapi tidak dijawantahkan. Dan perbanyak berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ketika kita kajian di waktu pagi, jangan lupa juga baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami atau berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi kita di penghujung hadis Abu Isa, dan kita sedang membahas apa hukumnya kasratul infak, apa hukumnya berinfak dengan jumlah yang banyak, berinfak dengan jumlah yang banyak. Apakah masuk ke idha'atul mal, menyia-nyiakan harta karena terlalu banyak kita berikan? Apakah termasuk dalam menghambur-hamburkan harta karena terlalu banyak yang kita berikan? Makanya kenapa pembahasan ulama adalah kasratul infak, berinfak dengan harta yang banyak. Karena pembahasan hadis ini adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan, membuang-buang harta. Dan seringkali membuang-buang harta atau menghambur-hamburkan harta identik dengan kuantitas, identik dengan volume. Kalau 1000 tidak menghambur-hamburkan, kalau 1 juta menghambur-hamburkan. Atau kalau 1 juta tidak menghambur-hamburkan, kalau 1 M menghambur-hamburkan.
Nah, ini yang perlu didudukan. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, ada tiga poin, tiga sudut pandang. Yang pertama, infaqu fil wujuhil madmuma syar'an fala syakka fi man'ih. Menginfakkan harta atau menggunakan harta, memberikan harta dalam hal-hal yang tercela secara syar'i, dalam hal-hal yang haram secara syar'i, maka tidak diragukan ini terlarang. Artinya ini termasuk menghambur-hamburkan harta, ini termasuk menyanyiakan harta, ini termasuk buang-buang harta, dan ini haram walaupun 1 rupiah, walaupun 1000, walaupun 1500, walaupun 2000, kan cuma 2000. Ini di jalan Allah atau di jalan syaitan? Ini halal apa haram? Ya haram sih, maka menghambur-hamburkan harta. Simpel kan? Oke, aku turunin deh, aku nggak jadi kasih 2000, aku kasih 1500, menghambur-hamburkan harta. Hah? Menghambur-hamburkan? Iya. Oke, aku turunin 1000 rupiah deh, menghambur-hamburkan harta. Oke, 500 doang kok, cuma 500, menghambur-hamburkan harta. Oke, 200, menghambur-hamburkan harta. 100, menghambur-hamburkan harta. Karena tolak ukurnya bukan angka, tapi tolak ukurnya adalah kemana kita alokasikan. Kalau ke hal yang diharamkan, yang tercela, maka menghambur-hamburkan walaupun sedikit. Tenang aja, aku tuh gak banyak kok, menghambur-hamburkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, infaquhu fil wujuhil mahmuda syar'an fala syakka fi kaunihi matluban bi syartil madhkur. Mengeluarkan harta atau mengalokasikan, memberikan atau menginfakkan harta dalam hal-hal yang terpuji secara syariat, yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka tidak ragukan ini direkomendasikan fi kauni matluban, di support, dianjurkan, diperintahkan bahkan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ma lam yufawwid haqqan ukhrawiyan ahamma minhu. Tidak membuat sebuah hak lain menjadi terbengkalai. Menjadi terbengkalai. Karena kita fokus ke sisi kanan, akhirnya sisi kiri terbengkalai. Kita fokus ke sisi kiri, ternyata sisi kanan dicuekin. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, secara umum ini dianjurkan. Walaupun banyak. Jadi menghambur-hamburkan, tidak menghambur-hamburkan. Kalau yang pertama tadi 100 rupiah menghambur-hamburkan, kalau ini 1 miliar nggak menghambur-hamburkan. 1 miliar nggak mubazir. Oke, 10 miliar nggak mubazir. 20 nggak mubazir. Nggak menghambur-hamburkan, asal jelas. Kita berikan di jalan Allah, di hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi, selama kita punya uang, parameternya itu bukan mahal banget ya, bukan. Ini sisi atau kotak yang diridhai oleh Allah apa tidak. Kalau iya, justru semakin besar angkanya, semakin untung kita. Ya, gue tahu ini buat infak sedekah atau ini buat kebaikan, tapi angkanya tinggi banget. Mampu nggak lo? Ya mampu sih. 10 kali lipat gue juga mampu, tapi apa? Nggak ketinggian. Oh, ini ada hitungannya. Dan justru kalau hitungannya udah valid, semakin tinggi Anda semakin untung. Kok semakin ini? Bukankah konsep yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa alaihi salatu wassalam, wah harta yang sejati itu yang kita keluarkan di jalan Allah.
harta kita yang sejati itu yang kita berikan di tempat yang Allah ridhoi, ke pihak yang Allah perintahkan, bukan yang kita simpan-simpan. Jadi nggak ada kata kayaknya kebanyakan deh, nggak ketinggian tuh. Ini bukan tentang angka, ini tentang kemana, ke siapa, bagaimana statusnya, apakah diridhai oleh Allah atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah puji atau Allah murka, itu poin. Dan apakah hak lain tidak terbengkalai? Ketika misalnya ada orang asik memberi keluar tapi istrinya nggak dikasih nafkah, ini nggak boleh. Jadi saya stop aja yang di luar, bukan stop di luar. Pertama prioritaskan istri Anda, prioritaskan yang fardu ain, wajib. Sudah, baru silakan jor-joran keluar secara positif. Itu poin yang perlu kita tanamkan karena ini penting. Dan disinilah masalah manusia. Ada banyak manusia di hal-hal yang tercela itu berani keluar uang banyak, tapi untuk jalan Allah enggak. Lalu dalihnya adalah angka, mahal banget. Loh, hobi Anda lebih mahal. Dan hobi Anda itu nggak diridhoi oleh Allah loh. Itu bisa keluarkan uang. Ini jelas-jelas diridhoi oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah nggak akan mengurangi harta. Allah yang mengatakan, anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba, Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat. 700 kali lipat. Ada banyak orang itu hobinya jelas-jelas merugikan. Secara matematika orang simpel aja merugikan. Merugikan. Tapi tetap aja. Orang yang hobi judi misalnya, berapa angka yang dia keluarkan? Orang yang menggunakan drugs dan barang-barang seperti itu apa nggak tinggi angkanya, hadirin. Semua berantakan. Dia harus jual barang, bahkan bukan hanya barang, dia barang istrinya dia jual, barang orang tuanya dia jual, bahkan ada yang mencuri ketika nggak punya uang lagi. Lalu Anda nggak komplain tuh. Tapi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 261, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Al-Baqarah 261. Wallahu yudha'ifu man yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, di hal-hal yang Allah ridhoi, di pihak yang Allah anjurkan dan Allah perintahkan, itu seperti sebuah atau sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir ada 100 biji. Berarti berapa? 700 kali lipat. Artinya dia dapat 700 kali lipat. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Apa maksud Wallahu yudha'ifu liman yasha? Dijelaskan sebagian para ulama. Setelah Allah sebutkan 700 kali lipat, Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu isyarat atau menunjukkan bahwa Allah akan lipat gandakan lebih dari 700 kali lipat ke orang yang Allah kehendaki. Jadi 700 kali lipat bukan limit, bukan batas atas, bukan batas maksimal.
Karena Allah bisa melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Tapi kepada setiap orang enggak. Kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa mereka? Dijelaskan sebagian para ulama, orang-orang yang ikhlas. Loh, bukankah untuk mendapatkan 700 kali lipat kita harus ikhlas? Betul. Tapi ikhlas bertingkat-tingkat. Sebagaimana bidang-bidang lain, keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Keikhlasan bertingkat-tingkat. Kita punya teman, atau kita punya kakak, kita punya adik, kita punya pasangan yang kita hidup tuh bertahun-tahun sama mereka, dan kita nyaksikan sendiri bahwa mereka itu berusaha jadi orang yang ikhlas. Dan di sisi Allah mereka, misalnya mereka orang yang ikhlas. Tapi pertanyaan, apakah sama keikhlasan mereka dengan keikhlasan Imam Nawawi rahimahullah? Apakah sama keikhlasan mereka dengan keikhlasan Imam Syafi'i rahimahullah? Apakah sama keikhlasan mereka dengan keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Apakah sama keikhlasan mereka dengan keikhlasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya beda lah jelas. Nah, kira-kira kalau berbeda disamakan apa enggak pahalanya? Allah itu ahkamul hakimin, Allah yang maha bijak. Sama-sama anak pintar, tapi kualitas pintarnya beda. Disamakan enggak sama hadirin? Enggak kan? Allah itu yang maha bijak. Kalau disamakan zalim namanya. Jadi hadirin Allah muliakan. Kembali lagi ke poin kita bahwa ini bukan tentang angka, ini tentang apakah Allah ridho atau tidak. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kita menginfakkan hartanya di jalan Allah dan kita ikhlas, maka Allah akan lipat gandakan. Makanya justru ketika semakin banyak semakin menguntungkan. Bukan semakin nyesek, semakin miris, semakin komplain. Semakin banyak semakin menguntungkan. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala nggak suka dengan sifat pelit. Dan hadirin Allah muliakan, dan Allah menjelaskan bahwa itu semua dari syaitan. Itu semua dari syaitan. Itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 37, alladzina yabkhulun, alladzina yabkhulun, dan orang-orang yang pelit, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan bukan hanya pelit, dia ngajak-ngajak lagi. Mereka ngajak orang untuk pelit juga. Jadi kalau pelit buat dirinya sendiri udah tercela, dia ngajak-ngajak orang buat pelit sama kayak dia. Udah lo kok nggak usah ngasih, lo banyak amat, gue segini ngasih, lo kok bangga itu lo. Jadi orang-orang yang pelit dan ngajak orang buat pelit. Harusnya kalau kita nggak mampu ngasih, sehingga kita hanya bisa kasih sedikit, kita motivasi orang kasih banyak. Kalau jangan kayak gue kan lagi nggak punya duit, lo lagi dikasih Allah rezeki yang banyak, kasih banyak. Ini enggak, dia pelit, dia punya full list, dia punya uang, dia pelit. Terus dia ngajak orang buat pelit juga. Terus apa kata Allah? Wa yaktumuna ma ataakumullahu min fadli. Dan mereka menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Mereka menyembunyikan, nggak mau dikasih, nggak mau dikeluarkan, dan nggak ada yang boleh tahu. Semuanya. Apa kata Allah? Wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Dan kami persiapkan untuk orang-orang kafir azab yang pedih. Kami persiapkan untuk orang-orang kafir itu azab yang pedih. Ini menunjukkan hadirin bahwa sifat pelit itu asalnya itu sifat orang-orang yang gak beriman sama Allah.
nggak beriman sama Allah. Itu hukum asalnya karakter orang-orang kafir. Maka jangan diikuti. Orang beriman itu nggak pelit. Orang beriman itu nggak pelit. Makanya kan menariknya ayat ini, Allah berfirman, alladzina yakhluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dan orang-orang yang pelit, coba lihat ayat ini, dan orang-orang yang pelit. An-Nisa 37. Orang-orang yang pelit dan mengajak orang untuk pelit, gitu. Dan mereka sembunyikan, mereka tutup-tutupi. Terus apa? Wa'atadna lil kafirina adzaban muhima. Dan kami persiapkan azab yang menghinakan untuk siapa? Hah? Untuk siapa? Untuk siapa? Kalau orang berpikirnya simpel, yang lebih cocok untuk menjadi closing statement kan, dan Allah persiapkan azab yang menghinakan untuk orang-orang yang pelit, gitu. Karena konteks dari awal buat orang-orang pelit, tapi Allah nggak bilang orang pelit. Wa'atadna lil kafirina adzaban muhina. Dan Allah persiapkan, dan kami persiapkan azab yang menghinakan, azab yang menjatuhkan bagi orang-orang kafir yang nggak beriman sama Allah. Kenapa? Karena sifat pelit adalah karakter mereka. Nah sekarang kita tanya diri kita, kita ini orang beriman atau sebaliknya? Kalau kita mengklaim beriman, lah kok pelit itu loh? Lah kok pelit Anda? Makanya kan orang-orang beriman, apa kata Asma binti Abi Bakar? Kan Asma pernah menasihati bahwa orang-orang beriman itu kalau infak, kalau sedekah itu nggak nunggu jadi orang kaya. Nggak nunggu jadi orang kaya, nggak nunggu punya kelebihan uang yang banyak, nggak menunggu punya margin yang lebar gitu. Enggak. Begitu dia bisa walaupun 100, dikasih itu orang beriman. Kenapa? Karena dia tahu Allah benci kekikiran dan Allah mencintai kedermawanan. Pengen dapat cinta Allah. Itu yang dikatakan Asma binti Abi Bakar. Kata beliau, tasaddaqna, beliau nasihati anak-anak perempuannya radhiyallahu ta'ala, banyak-banyak bersedekah, kata Asma. Dan jangan nunggu jadi orang kaya dulu baru bersedekah. Jangan nunggu punya banyak uang dulu baru bersedekah. Jangan nunggu punya margin dulu baru bersedekah. Maksudnya, begitu ada kesempatan, sedekah. Walaupun sedikit. Walaupun nggak punya uang banyak, sedekah. Kasih, bantu. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama hadirin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini, dan insya Allah kita akan lanjutkan berikutnya. Karena hal-hal seperti ini kita butuhkan hadirin. Karena Allah akan bantu kita ketika kita bantu pihak lain, saudara kita. Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba ketika hamba itu bantu saudaranya. Tadi kita bahas mengeluarkan harta di jalan yang Allah ridhoi, itu minimum 700 kali lipat. Dan Allah melipat gandakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sekali lagi, invest di mana 700 kali lipat hadirin. Simpen uang di mana 700 kali lipat.
Kalau pakai persentase 2 kali lipat berarti berapa persen? 100% kan? Itu 2 kali lipat. Bukan 2%, 2 kali lipat itu 100%. Nah sekarang yang nawarin 700 kali lipat tuh di mana? Kalau bukan Al-Ghani yang maha kaya. Jadi kalau mau hitung-hitungan, hitung-hitungan yang benar lah gitu loh. Ini yang perlu kita tanamkan. Ada banyak orang tuh invest di sana, di sini. Padahal dia dapat, nggak pernah dia dapat tawaran 100%. Mentok-mentok dapat persentase mayoritas. Mayoritasnya 51%. Ada yang 55, ada yang 60, ada yang 70. Udah senang banget. Gila, gue untung banget kemarin deal tuh 70%. Lo udah infak belum? Lo udah ngasih belum di jalan Allah? Biar nanti bro, kan belum haul gitu, belum haul. Ya itu zakat. Selain zakat ada banyak hal. Allah tawarkan bukan 7, Anda dapat 70%. Allah tawarkan 700. 700%, bukan 700%, 700 kali lipat. Semoga kita bisa berpikir dengan jernih, dan semoga kita bisa beriman kepada Allah dengan iman yang benar, dan semoga Allah bersihkan hati ini dari sifat pelit, sifat kikir, dan Allah berikan taufik untuk memiliki sifat dermawan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.